Sebelum setiap pembunuhan, pria itu harus melempar sebuah dadu. Angka yang muncul menentukan berapa banyak tembakan yang akan dia gunakan untuk menjatuhkan targetnya. Dan kali ini, angkanya adalah 4. Dia memasukkan peluru ke dalam pistolnya, lalu mengarahkan moncongnya ke jalan yang sepi. Detik berikutnya, dia menarik pelatuk tanpa ragu. Dan targetnya kebetulan lewat tepat pada saat itu. Tembakan pertama dimaksudkan untuk mengenai lengan target. Saat si pembunuh melepaskan tembakan kedua, rekan target itu, dalam upaya putus asa untuk menyelamatkannya, bahkan rela melumpuhkan pahanya sendiri demi menerima tembakan mematikan itu menggantikan sang target. Namun si pembunuh tidak bersiap untuk menembakkan peluru ketiga. Sebaliknya, dia mundur dari lokasi karena ingin menyiksa mangsanya secara perlahan. Yang tidak diketahui si pembunuh adalah bahwa target pembunuhan ini ternyata juga seorang penembak jitu kelas atas. Begitu melihat peluru itu, pria tersebut langsung mengenali identitas sang pembunuh. Ternyata peluru itu pernah digunakan untuk membunuh seseorang penting yang seharusnya dia lindungi. Sepertinya kali ini si pembunuh memang tidak berniat untuk menyisakannya. Maka pria itu memutuskan untuk mengambil inisiatif. Namun ketika mereka melacak rumah si pembunuh, keduanya tertegun. Di halaman belakang sang pembunuh berdiri tak terhitung banyaknya batu nisan, masing-masing milik korban tak bersalah yang tewas oleh senjatanya. Si pembunuh bahkan sudah menyiapkan batu nisan untuk pria itu sebelumnya. Hal ini hanya semakin menguatkan tekad sang pria untuk membunuhnya. Mereka menyelinap masuk ke dalam bangunan, dan saat itu juga si pembunuh tiba-tiba muncul di belakang mereka. Faktanya, dia dan pria itu sama sekali tidak saling mengenal. Membunuh pria itu hanyalah tugas yang diberikan oleh majikannya. Dalam ruangan sempit seperti itu, jika bertarung, pria tersebut akan memiliki keuntungan mutlak. Tak ada yang bisa mencabut pistol lebih cepat darinya dalam jarak dekat, apalagi lawannya adalah seorang penembak runduk. Si pembunuh melangkah mendekat selangkah demi selangkah, tenang dan tak tergesa-gesa. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Detik berikutnya, pria itu dengan kilat meraih pistolnya. Namun betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa si pembunuh ternyata lebih cepat. Dengan sekali tembakan, dia berhasil menjatuhkan pistol dari tangan pria itu. Tak bisa dipercaya, pria yang selalu terkenal karena kecepatannya itu kini kalah dalam adu cepat mencabut senjata. Ternyata peluru si pembunuh telah dimodifikasi sehingga lebih ringan dan lebih cepat. Kini hanya tersisa satu peluru, dan si pembunuh berniat menghabisinya. Rekannya dengan cepat menyeret pria itu pergi. Tapi si pembunuh terus mengejar mereka tanpa henti, hingga akhirnya berhasil memojokkan mereka di dermaga. Dia mengambil posisi tinggi, mengangkat senapan runduknya, dan membidik ke arah tempat persembunyian mereka. Mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah menyeberangi air. Sang rekan memutuskan untuk mengambil risiko. Begitu mereka berlari keluar, si pembunuh sudah menembak lebih dulu, dan pria itu langsung jatuh ke tanah, tewas seketika di tempat.